Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan seluruh masyarakat yang menyaksikan video ini, 3 pertemuan pertama kita sudah membahas akidah, mulai iman kepada Allah sampai iman pada qada dan qadar. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji toharoh yang ada di dalam himpunan putusan tarjih. Kita hanya akan membahas kurang lebih 30 masalah ya yang ada dalam bab toharoh tersebut. Dan kalau Anda lihat kitab putusan tarjih itu, bab toharoh dimulai dengan surat Al-Maidah ayat 6. Baik, kita mulai dengan membaca surat Al-Maidah ayat 6, dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang qari'ah ya, nanti yang akan membantu membacakan poin-poin yang ada di dalam himpunan putusan tarjih itu. Baik ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba teknisa dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholat, apabila kalian berdiri untuk mengerjakan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum ilal marafiq, dan 2 tanganmu sampai sikut, wamsahu biruusikum warjulakum, dan usaplah kepalamu dan kakimu gitu. Nah, kita akan jelaskan itu aja dulu ya. Saudara sekalian, Hasan ya, Al-Hasan mengatakan, idza sami'tum, apabila kalian mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, farfa laha sam'aka, angkat telingamu untuknya. Kenapa? Fa innahu, karena dia li amrin, untuk perintah, tu'maru bihi, di mana kamu diperintahkan dengan ayat itu, aulinahin, atau karena ada larangan, tunha anhu, di mana kamu dilarang gitu. Nah, kebetulan ayat ini berupa perintah. Perintahnya perintah apa? Perintah toharoh. Jadi satu ayat ini sebetulnya sudah lengkap ya. Idza kumtum ila sholat, apabila kalian hendak menegakkan sholat ya, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah, disinilah wajah di sini pengertiannya apa gitu ya. Maka di kalangan para ulama banyak sekali pandangan, tetapi ya wajah dalam pengertian umum saja. Jadi wajah ini yang pertama ya, ini yang pokok, yang sebetulnya kalau dalam hadis kan pertamanya itu niat. Pertama niat ya, kemudian yang rukunnya cuman 1 niat, kedua membasuh wajah, yang ketiganya membasuh tangan sampai ke siku ya, kemudian mengusap kepala ya, kemudian membasuh kaki, dan yang terakhir itu tertib. Nah, itu yang rukun. Nah, kalau tidak dilakukan itu, maka wudunya itu tidak sah, karena rukun dari wudu tidak terpenuhi. Nah, wajah ya, pagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah, ini kan berarti ini wajah nih, sampai tempat tumbuh-tumbuhnya apa? Tumbuh rambut ini. Nah, sampai ke sini, ini wajah namanya. Wa aidiyakum, dan kedua tanganmu. Nah, jadi tangan ini dari sini sampai ke sini ya.
ilal marofik sampai ke siku-siku. Nah, termasuk ini jari ini di sela-sela. Nah, ini kalau musim corona ini Islam itu sudah harus 5 kali dalam satu hari membasuh muka ya, kemudian membasuh tangan ya sampai ke siku-siku gitu, sambil jari-jarinya itu di sela-sela ya. Nah, Islam itu sudah lebih higienis ya dibanding dengan yang lain. Itu baru yang wajib gitu ya, belum lagi yang tidak wajib. Ya, ada yang dawamul wudu, orang yang selalu dawam dalam berwudu gitu. Batal berwudu, batal wudu, mau sholat mau tidak, pokoknya wudu gitu. Bersih orang Islam itu. Ya. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala ya. Ya, kalau dalam kitab itu kan mengusap kepala sedikit ya. Ya, tapi kalau kita dalam ayat itu mengusap kepala pokoknya. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu nanti dirinci di dalam hadis ya. Nanti akan kita uraikan. Wa arjulakum. Arjulakum itu artinya kaki kamu. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki ya mata kaki saja harus dibasuh nih dalam Islam, apalagi mata kepala gitu ya. Saya tidak tahu nih apa fungsinya. Itu ayatnya. Coba dilanjutkan ayatnya, bagaimana bunyinya? Wa in kuntum, ya terus wa in kuntum junuban fatoharu, maka apabila kalian junub, kalau tadi kan berwudu ya, kalau sekarang ini junub itu bisa keluar mani, bisa hubungan suami istri, bisa juga karena habis haid atau nifas dan seterusnya, itu namanya junub. Fatoharu, maka hendaklah kalian itu bersuci, yaitu dengan mandi, namanya mandi wajib ya. Ya, mandi wajib itu yaitu tadi gitu ya. Kalau saya punya teman kuliah di Suriah, Damaskus ya. Teman-temannya itu kan ada orang Iran, ada orang Mekah, ada orang Madinah, ada orang Mesir. Mereka itu mandi, taunya cuma mandi wajib dan mandi sunnah gitu ya. Kalau teman saya itu mandi, lalu mereka mengatakan, kenapa kamu berbuat dosa terus katanya. Ya, padahal di kita orang Indonesia mandi itu ya setiap saat ya, setiap pagi kita mandi, sore kita mandi. Nah, kalau mereka mandi itu ya mandi wajib, mandi sunat. Kalau mandi-mandi yang lain mereka menganggapnya kita berdosa gitu, berbuat dosa. Sudah berbuat apa kamu mandi gitu. Ya, padahal mandi itu kan untuk kebersihan. Begitu ya. Wa in kuntum junuban, apakah bila kalian itu junub, fattoharu, maka hendaklah bersuci. Saya tanya nih kepada kawan-kawan yang beragama Nasrani, apabila kalian sudah melakukan hubungan suami istri, mandi atau tidak? Atau cukup dibasuh saja? Ya, ini kawan-kawan yang Nasrani, ya Kristen atau Katolik atau Hindu atau Buddha, ya. Nah, kalau dalam Islam itu ada aturan untuk mandi. Kalau dalam agama kalian, apakah wajib mandi atau tidak gitu ya? Nah, saya tidak tahu lah. Tapi kalau salah seorang penceramah ya, Ustadz Yahya Waloni, dia mengatakan tidak. Ya, kalau Islam itu mandi, kita jangan kalah sama ayam. Ya, kalau ayam itu sudah hubungan seks, itu kan dia suka mandi, tapi pakai tayamum dia gitu ya, suka geleng-geleng di tanah ya. Saya dulu pernah tinggal di kampung begitu, jadi tahu gitu ya. Wa in kuntum junuban fattoharu, bersucilah dengan mandi ya. Terus wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau berada di perjalanan, au jaa ahadukum minkum minal ghaid, apabila datang di antara kalian dari WC. WC itu apa? Water closet ya. WC ya,
Goit aula mastumunisa atau bersentuhan dengan perempuan, ya, atau bersetubuh, ya, satu tubuh bersetubuh itu bersatu tubuh gitu, ya. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air. Fatayammamu shu'aidan thayyiba, maka hendaklah kalian tayamum dengan tanah yang bersih. Shu'aidan thayyiba, shu'aidan itu tanah yang debu, ya. Thayyiba yang bagus, itu yang, ya. Nah, saudara, dalam ayat ini berkaitan dengan tayamum. Jadi pertama wudu, kedua mandi wajib. Nah, pengganti dari wudu dan mandi itu adalah tayamum. Nah, apa yang menjadi sebab tayamum ini? Surat Al-Maidah ayat 6 ini. Ya, dalam ayat ini disebutkan, apabila kalian itu marodo, sakit, ya, kalau Anda mandi atau berwudu, penyakitnya akan bertambah. Nah, ini penyakit apa? Saya tidak tahu. Pokoknya kalau kena air, penyakitnya akan parah gitu. Ya, demam masuk tidak? Ya, mungkin masuk gitu, mardo. Awala saparin, atau berada di perjalanan. Ya, atau berada di perjalanan. Awja'a ahadukum minal go'id, ya, apa, ya, apa tadi itu, wain kuntu mardo aw ala safarin awja'a ahadu minkum minal go'id, atau apabila salah seorang di antara kalian datang dari WC. Apakah cuma datang saja, ya? Oh, kita dari WC hanya untuk memperbaiki air gitu, keran gitu. Apakah itu wajib untuk bersuci? Jawabannya tidak. Jadi yang dimaksud ja'a ahadukum minal go'id itu yaitu apabila buang air besar. Biasanya kalau buang air besar pasti itu pipis, ya. Tapi kalau orang pipis belum tentu buang air besar. Tetapi setiap orang buang air besar pasti pipis gitu. Setiap sudah makan minum, tapi tidak setiap minum itu makan, ya. Makanya kalau ke kamar mandi umum atau WC umum, ya, pipis 2.000. Buang air besar 5.000. Ya. Kemudian kalau misalnya pas buang air besar lalu bayarnya 5.000, itu ditolak gitu. Kan ini saya buang air besar, bukan pipis. Pipis kan 2.000. Ini buang air besar 5.000. Kok ditagihnya 7.000? Ya, penjaga WC mengatakan kalau buang air besar pasti pipis, ya. Tapi tidak semua pipis buang air besar gitu. Nah, pipis, buang air besar, buang angin, nah itu makna dari auja'a ahadu minkum minal go'id, atau salah seorang di antara kamu datang dari WC gitu. Aw lamastumunisa, atau bersetubuh dengan perempuan. Disinilah terjadi perbedaan di kalangan ulama. Lamastum di situ bersentuhan atau bersentuh-sentuhan dalam arti bersetubuh. Nah, di kalangan sahabat juga ada pandangan, di antaranya Ibnu Abbas. Anda bisa melihat di dalam tafsir Tanwirul Mikbas fi tafsir Ibnu Abbas disebutkan lamastum ay jama'tum, artinya bersetubuh gitu. Jadi kalau menyentuh biasa itu tidak membatalkan wudu. Ya, ini menurut Ibnu Abbas. Dan dalam himpunan Pustusan Tarji ini, yang dimaksud dengan lamastumunisa itu adalah bersetubuh. Falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak menemukan air. Fatayammamu shu'idan thayyiba, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang bagus, itu bukan debu dari WC. Ya, debunya dari, ya, di tempat yang bagus begitu, ya.
Nah, saudara sekalian, jadi sebab dari tayamum itu adalah tidak adanya air. Atau kalaupun ada air itu cuman satu seloki, ya, tidak mungkin untuk mandi wajib, tidak mungkin untuk tayamum, ya. Atau ada air tetapi sakit, ya, itu tidak memungkinkan untuk mandi wajib, ya, karena sakit, ya. Jadi ada beberapa alasan tadi. Pertama karena sakit, kedua karena di perjalanan, yang ketiga keluar dari WC, ya, kemudian bersetubuh tapi tidak menemukan air. Maka tayamumlah kalian so'idan thayyiba. So'id itu berasal dari kata so'ada, ya. So'ada artinya naik. Jadi tanah yang naik itu namanya so'id. Nah, debu, ya. Nah, di kursi-kursi ini kalau tidak tiap pagi dibersihkan itu ada debunya. Berarti boleh bertayamum menggunakan debu yang ada di kursi. Kalau Anda pergi di mobil, ya, pergi ke tempat yang jauh, nah waktu sholat datang, bagaimana wudhunya? Tidak ada air tentunya, ya. Maka di situ bertayamum saja di jok mobil kotor, ya. Apalagi mobil bis, ya, apalagi mobil elep gitu. Ya itu kan pasti kotor. Mobil pribadi saja kalau yang jorok-jorok itu kan tidak dibersihkan. Maka itu tayamum, ya, tayamum itu namanya. Atau mungkin juga di pesawat, ya. Di pesawat juga sebersih-bersihnya itu juga ada debunya. Apalagi pesawat yang murah, ya. Nah, itu boleh untuk bertayamum. Fatayamamu so'idan thayyiba. Ya, coba dilanjut ayatnya bagaimana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah, coba di sini cara tayamum kan gampang nih. Kalau tadi cara dari wudhu sudah disebutkan, sekarang cara tayamum famsahu biwujuhikum, ya. Ya, jadi ditepukanlah tangan, ya, dua-duanya ke tempat yang ada debunya, kemudian ditepukan, kemudian gini, ya, begitu diusapkan, ya, tepuk, ya. Wa aidiakum, dan kedua tanganmu, tangan, nah, dari belakang, ya, udah. Nah, itu tayamum, cukup itu, ya, tidak sulit gitu, tidak susah. Islam itu mengajarkan kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Inilah ajaran Islam tentang bersuci gitu. Tapi ini ada kitab nih yang memperumit. Katanya kalau tayamum tanahnya harus digali sampai 3 siku. Namanya juga rukhsah, keringanan, ya. Kalau itu mah bukan keringanan tapi kesusahan. Kadang-kadang ada ulama yang memberat-beratkan. Nah, kita cari saja di dalam dalil-dalil yang di situ ada keringanan-keringanan. Ya, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, dari tanah itu, ya. Coba dilanjut. Ma yuridullahu, Allah tidak menghendaki menjadikan kepada kalian liyaj'ala alaikum, ya, terus apa? Ya, liyaj'ala alaikum min harajin, dari kesusahan. Jadi walakin yuridu, tetapi Allah menghendaki, ya, liyutahhirakum, untuk menyempurnakan kesucian kalian, ya. Iya, dan untuk menyempurnakan nikmatnya, ya, kepada kalian, alaikum, ya, la'alakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur.
Jadi adanya kemudahan-kemudahan tadi, wudhu harus pakai air, mandi harus pakai air. Kalau ada hambatan karena sakit di perjalanan atau tidak ada air, maka cukup dengan tayamum, menggunakan apa? So'i dan tayyiba. Nah, ini jelas sekali ya. Ajaran agama Allah itu, Allah menghendaki ma ja'alallahu liya Allah itu tidak menghendaki ma liyaj'alallahu alaikum min harajja. Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kalian, tetapi Allah menghendaki kemudahan, supaya supaya kalian bersuci dan menghendaki kemudahan, menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, supaya apa? Supaya kalian itu bersyukur. Nah, baik, kita mulai dengan bab wudu secara rinci di dalam putusan tarjih. Ya, coba Anda lihat. Nah, ini waktunya masih lama. Iya, berapa menit? Ya, 21. 9 menit saja, tapi cepat saja ya. Nah, coba bab wudu sekarang nomor 1. Ya, cara berwudu nomor 1 apa itu? Iya, nomor 1 ya, itu dipakai di idza tawadhu'tum, apabila kalian hendak berwudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Coba nomor 1 saja Teh Nisa, nomor 1 yang pakai bahasa Indonesianya. Ya, apabila kalian hendak berwudu, ya ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, itu nomor 1 ya. Nah, jadi Anda kalau mau berwudu, datang ke tempat berwudu, ya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada dalilnya? Ada ya. Coba dilihat dalilnya yang menjelaskan baca basmalah ya. Itu ya bagaimana bunyinya? Ya, li khobari Nasa'i, karena hadis dari Imam An-Nasa'i bil isnadi jayid, dengan sanad yang jayid. Tawaddu'u, hendaklah kalian berwudu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ya, itu sudah jelas ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi kalau kita mau berwudu, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Sekarang nomor 2. Nomor 2 tadi dalam matannya apa tadi? Mukhlishon niyatakalillah, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Ya, itu dalilnya sudah paham semuanya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu akan sangat bergantung kepada niatnya. Nah, jadi sambil membaca basmalah itu sambil di dalam hati niat ya, dengan penuh ikhlas karena Allah. Ya, kalau sendirian mungkin bisa ikhlas, tapi ada orang yang wudu saja tidak ikhlas, apa dilihat orang gitu ya. Nah, apalagi di tempat umum. Nah, ya bagi kita yang sudah terbiasa tidak mungkin tidak ikhlas. Yang ketiga, iya, wagsil kafaika salasan. Nah, jadi ingat ya, karena tangan ini akan digunakan untuk membasuh wajah, untuk membasuh organ yang lain, maka wasuh dulu, wagsil kafaika salasan ya. Basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Ya, jadi jangan dulu dicelupkan, basuh dulu. Basuh dua-duanya, sudah bersih di sela-sela ini, nanti takut ada corona ya. Takut ada corona. Ya, itu basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Yang keempat, iya, coba nomor 3 dalam bahasa Indonesia. Iya, gosok gigi, ya, dengan kayu arok kalau ada ya, atau pakai siwak ya, kalau sekarang itu siwak ya. Nah, itu jadi digosok gigi dengan siwak. Nah, kemudian yang kelima ya. Ya,
summa tamadmad, kemudian berkumur-kumur. Jadi gosok gigi dulu. Nah, umat Islam itu bersih. Coba gosok gigi 3-5 kali dalam satu hari, ya. Agama mana yang mengajarkan kebersihan seperti agama Islam? Saya kira itu tidak ada. Nah, kemudian setelah itu berkumur, summa tamadmad, ya. Kemudian nomor 6, ya, nomor 6, iya, dan dalam berwudu itu agak dalam, ya, berkumur-kumurnya supaya kotoran-kotoran yang di sela-sela gigi itu bersih selama tidak sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa cukup ya sedikit saja, ya. Ya, supaya tidak masuk air ke dalam kerongkongan. Yang ketujuh. Iya. Kemudian basuh wajahmu 3 kali, ya. 3 kali basuh tuh. Bersih enggak? 3 kali 5, 15 kali kita membersihkan wajah. Tidak ada alasan orang Islam wajahnya itu tidak bercahaya. Kenapa? Karena setiap hari itu 15 kali, ya, dibasuh mukanya ketika berwudu. Kedelapan, iya, iya, dengan dengan mengusap 2 sudut mata, ya, ini, ya. Jadi ketika sudah dibasuh, kemudian di sudut mata itu dibersihkan supaya tidak ada cileh. Cileh, ya. Kotoran mata, ya. Bahasa Sundanya cileh. Jauh di mata, dekat di hati, ya. Kalau dekat di mata itu namanya cileh. Ya, itu nomor berapa? Nomor 9. Iya, kemudian lebihkanlah membasuh, jadi tidak pas-pasan lah, ya. Jadi agak sedikit diperbanyak airnya. Itu ke-9. Ke-10, iya, digosok-gosok. Ya, digosok-gosok, ya, digosok-gosok, ya. Ma'adalki, sambil digosok-gosok. Ya. Ya. Ya, wa takholal lihiyataka, taholal itu di sela-sela jenggotmu. Yang punya jenggot, ya, yang punya kumis ini di sela-sela. Kalau orang Islam itu cirinya jenggotnya panjang. Kebetulan saya tidak punya jenggot ini. Kalau berwudu ini di sela-sela, ya, supaya kotoran-kotoran yang ada di sela-sela jenggot ini hilang. Kalau Anda yang punya kumis, Nabi sebetulnya menyuruh untuk memelihara jenggot, tapi untuk mencukur kumis, gitu, ya. Itu yang sekarang yang ke-12, ya. Ya, sumagsil yadaika. Nah, tadi sudah wajah, ya. Coba diulangi tadi. Pertama baca basmalah dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian basuh muka, ya, wajah sambil ini dibersihin, digosok-gosok, ini di sela-sela. Kemudian yang ke-12 itu membasuh kedua tangan, ya. Wagsil yadaika, ya, basuhlah kedua tanganmu ma'al mirfaqaini, sampai atau bersama. Jadi bukan ilal mirfaqaini, tapi ma'al mirfaqaini, dengan sikunya, bukan sampai di sini, tapi sikunya juga itu harus dibersihkan, ya. Yang ke-13, iya. Iya, kholil, ini di sela-sela ini, al-asabi. Jadi ketika membasuh tangan itu di sela-sela tangannya itu, supaya virus-virus yang menempel di sela-sela jari itu hilang, ya, bersih, ya. Kalau Anda orang Islam tangannya kotor, berarti Islamnya diragukan, ya. Kalau Anda orang Islam tapi ujung-ujung mata kotor, Islamnya diragukan, ya, sholatnya diragukan, wudunya diragukan. Nah, lalu yang ke-14, ya, ma'a itolati gosliha. Jadi goslihima ada dilebihkan dikit lah, ya. Ya, jadi jangan terlalu irit, tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan.
Itu yang ke 14. Sekarang ke 15. Wabada bil yumna. Ya, artinya mulai membasuh tangan itu dari yang kanan dulu. Ya, 3 kali kanan. Ya, coba dikucurin begini ya. Nah, lalu di sela-sela. Kemudian 3 kali. Nah, kemudian baru yang kiri, ya. Baru yang kiri. Dari yang pertama kanan dulu, ya. Sekarang ke 16. Ya, sumamsah biro sika. Kemudian usaplah apa ini? Ro'saka itu kepalamu, ya. Biro ro'sika, ya. Nomor berapa barisan? 16. Sekarang 17. Atau nasiyah, ubun-ubun, au binasiatika. Jadi usap begini atau boleh kepalanya. Tapi caranya begini ya. Nah, kembali lagi ke sini. Ya, itu caranya. Kemudian yang ke-19 ke-18 ya. Iya, biimrori yada ini dengan menjalankan 2 tangan, terus min muqaddami ila qopati. Nah, dari depan sini ya. Nah, dari sini kedua-duanya nih, nih. Nah, ke belakang. Ya. Kemudian dikembalikan kepadanya. Nah, kemudian begini nih, telinga ke sini nih. Ya, jadi gini, set ke belakang ke depan lagi, kemudian ke sini. Ya, itu nomor 18. Sekarang 19. Kemudian usap kedua telinga. Jadi sudah kepala, kembali ke sini, usap kedua telinga. Dhahiruha yang ini, yang belakangnya ini yang tampak itu dengan ibu jari. Nah, begini ya. Jadi tadi dari sini set. Kemudian kembali. Nah, kemudian ke telinga, ini telunjuk ke sini. Kemudian ibu jari ke belakang. Nah, ini nih. Kemudian ke sini nih. Nah, dua-duanya ya. Nah, itu tiga kali telinga itu. Itu ke 19. Sekarang ke 20. Sumaksil rijlaika, kemudian basuh kedua kakimu. Ma'al ka'baini, bersama dengan mata kaki ya. Mata kaki. Iya, memuncangan kata orang Bayongbong. Di bidal salasa dengan digosok 3 kali. Seret. Nah, ulangi lagi. Nah, ulangi lagi. Ya, ini bersih ya. Ya, di belakang ini suka bau ini ya. Ya. Jadi kalau dengan berwudu ini akan bersih ya. Yang ke 21 wa khalil al asabi ya, sela-sela jari-jari ya. Apa ini, kaki ya? Jadi salah tadi. Ini sela-sela kaki nih, bukan telinga. Jadi salah ini tadi saya menjelaskan. Jadi membasuh kaki sampai mata kakinya, lalu si jari-jarinya itu di sela-sela. Ya, supaya bersih. Ini saya akan memberi contoh sebetulnya ya. Tapi saya pakai julbah ini takut. Ya, yang ke-22 sekarang. Kaki sudah, terus apa lagi? 22. Ya. Ya, mulai dari yang kanan, wabda bil yumna. Ya, dari kanan dulu, baru kemudian ke kiri gitu ya. Sama nih kalau tawaf juga kan dari kanan dulu ke kiri muter. Nah, kalau Anda membuat kopi juga dari kanan dulu, kemudian ke kiri ya. Ini kebetulan ada kopi, mohon maaf dulu ya. Ya, kemudian yang ke-23 Summakul, kemudian ucapkan asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai di situ ya. Nomor berapa itu? Nomor 24. Coba lihat dalilnya ini supaya tahulah dalilnya. Kan ada orang yang suka nambah-nambah atau mengurang. Nah, itu dalilnya nomor 24 ada di putusan tarjih. Apa bunyinya? Ya, terus? Ya, ya, itu udah. Ya, 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 ya. Jadi di situ hadis yang diriwayatkan dari oleh Umar bin Khattab, ya, apabila wudu sudah disempurnakan, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu riwayat tadi dari Umar bin Khattab, riwayat siapa tadi? Ya, Umar, dari Umar, ya, itu riwayat siapa? Hadis riwayat di ujung. Di ujungnya rawahu siapa itu? Ya. Ya, hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud, ya. Jadi kalau mau mencari apa yang ada di dalam bab wudu ini, silakan dicari itu semua tadi, ya. Saudara sekalian, ini sudah berapa menit ini? 36. Ya, tapi masih belum pindah ya. Ya. Nah, kemudian sebentar ya, nanti ada mengusap hub itu artinya sepatu. Kalau berwudu pakai sepatu, Anda boleh tidak dilepas sepatunya. Ya, kalau berada di tempat sehari semalam itu tidak harus dilepas. Kalau di luar di perjalanan itu 3 hari 3 malam tidak perlu dilepas ketika berwudu, membasuh kaki ya. Tapi ketika memakainya itu harus dalam keadaan bersih. Saudara sekalian, yang terakhir sekali, bahwa yang menyebabkan hadas kecil itu adalah ada yang keluar dari salah satu kubul atau dubur, kemudian tidur, kemudian hilang akal dan seterusnya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.